Perkenalkan, nama saya Tevi Zana Kartika dengan NPM akhir 209. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari mata kuliah Ekonomi Politik. Berikut pertanyaan pertama. Ekonomi tidak boleh berdiri sendiri. Ia harus ada di bawah kendali politik. Aristoteles membagi ekonomi itu menjadi dua. Ada oikonomia dan juga krematistik. Oikonomia itu mencukupi kebutuhan, krematistik itu menumpuk kekayaan. Nah, menurutnya, politik adalah ilmu tertinggi karena tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan bersama. Nah, ekonomi hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan tadi. Nah, jika ekonomi dibiarkan tanpa aturan politik, orang akan terjebak pada yang namanya hedonisme atau keserakahan yang akhirnya akan merusak moral dan tatanan sosial. Contohnya nih, di suatu kota ada pemerintahan. Di sini mereka memutuskan secara ekonomi untuk membangun pusat perjudian yang mungkin bisa menghasilkan pajak yang sangat besar. Untung dong, tapi secara politik pemerintah harus melarangnya karena itu dapat merusak moral warga. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pertimbangan politik ini harus lebih tinggi daripada sekadar keuntungan ekonomi. Begitu. Jadi merkantilisme ini lebih melihat negara sebagai pemain utama, sedangkan liberalisme klasik ini melihat negara sebagai penjaga aturan. Nah, dalam merkantilisme, negara punya peran yang sangat besar untuk mengontrol perdagangan, membatasi impor, menumpuk cadangan emas, dan sebagainya. Nah, tujuannya ini agar negara lebih kuat secara militer dan juga politik. Sebaliknya, liberalisme klasik yang dibawa oleh Adam Smith berargumen bahwa negara justru harus seminimal mungkin ikut campur. Menurutnya itu negara cukup menjaga keamanan dan hukum saja, biarkan pasar yang bekerja secara efisien. Nah, contohnya dalam sistem merkantilisme, negara ini mungkin akan melarang adanya produk luar negeri untuk masuk demi melindungi produk lokal secara ekstrim. Namun dalam liberalisme klasik, negara ini justru membebaskan perdagangan karena mereka percaya persaingan ini akan membuat kualitas barang menjadi lebih baik dan harga menjadi lebih murah bagi masyarakat, bagi rakyatnya, begitu. Mekanisme pasar ini memang hebat dalam menciptakan efisiensi. Tapi kebijakan publik modern tetap butuh yang namanya intervensi negara sebagai pengawas. Nah, di sini Adam Smith menjelaskan bahwa saat individu mengejar keuntungan pribadi, secara tidak langsung mereka akan membantu masyarakat melalui ketersediaan barang. Namun, dalam kebijakan publik modern, kita tahu bahwa pasar ini tidak selalu sempurna. Ada yang namanya eksternalitas atau kegagalan pasar. Sebagai contoh, dari industri transportasi online. Pemerintah ini tidak perlu hadir atau mengatur setiap transaksi. Jadi biarkan harga ini ditentukan oleh pasar. Ini namanya invisible hand. Tapi pemerintah tetap harus hadir dalam membuat kebijakan publik seperti standar keamanan dan asuransi. Jadi kebijakan modern ini tetap butuh invisible hand untuk efisiensi. Tapi kebijakan ini juga tetap butuh aturan negara sebagai perlindungan. Ketimpangan sosial ini bukan kecelakaan, melainkan hasil sistematis dari akumulasi kapital yang tidak adil. Karl Marx berargumen bahwa dalam kapitalisme, pemilik modal suatu perusahaan selalu berusaha untuk menekan upah buruh serendah mungkin untuk mendapatkan nilai lebih atau keuntungan yang maksimal. Nah, akibatnya kekayaan hanya menumpuk di segelintir orang saja atau kapitalis. Nah, sementara pekerja sulit untuk sejahtera. Ini
Ini yang menyebabkan adanya jurang kaya miskin makin lebar. Jadi yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Contohnya ini di era industri, kita sering melihat perusahaan besar yang meraih untung triliunan rupiah, tapi buruh pabriknya harus demo tiap tahun hanya untuk minta kenaikan upah yang dari upahnya yang kecil ini minta dinaikkan. Nah, Marx ini melihat sebagai bukti bahwa sistem tersebut memang didesain untuk memperkaya pemilik modal di atas penderitaan pekerjanya sendiri. Kedua pendekatan ini tuh punya solusi yang berbeda. Namun relevansinya saat ini terletak pada keseimbangan dari keduanya. Nah, pendekatan liberal ini percaya bahwa kemiskinan bisa hilang melalui pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang luas. Sedangkan pendekatan sosialis percaya bahwa kemiskinan ini hanya bisa hilang jika negara turun tangan langsung dengan mendistribusikan kekayaan secara merata. Misalnya adanya pajak yang tinggi bagi orang yang mampu, orang yang kaya untuk membiayai fasilitas publik. Nah, contohnya di negara yang sangat liberal, kesehatan mungkin sangat mahal karena langsung diserahkan ke pasar. Namun di negara sosialis, kesehatan mungkin gratis, tapi inovasinya ini lambat karena semua ini diatur oleh negara langsung. Nah, relevansinya sekarang, banyak negara yang menggunakan sistem campuran dari keduanya ini tadi. Nah, jadi kita tetap mendukung bisnis swasta untuk maju, tapi negara juga wajib menyediakan jaminan sosial seperti BPJS agar warga miskin tetap terlindungi.